Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranegara dari kelas PTIKB angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi dari 3 pertemuan terakhir dari mata kuliah pemrograman web. Langsung saja kita ke pertemuan yang pertama yaitu praktikum keempat atau pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu membuat link internal dan eksternal. Langsung saja kita loncat ke uji coba pertama. Link ke situs web lain. Di sini yang dijelaskan di sini memasukkan link universitas seperti Universitas Negeri Makassar, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Muslim Indonesia, tetapi saya memasukkan link berbeda seperti ini. Nah, inilah link yang saya masukkan pada uji coba pertama. Langsung saja kita run. Nah, beginilah bentuk tampilan dari uji coba pertama saya. Kita buka atau kita klik. Nah, beginilah bentuk atau tampilan pada uji coba pertama saya. Kita coba memasukkan username Wahyu. Passwordnya itu 12345. Kita login. Ternyata salah. Langsung saja kita loncat ke uji coba ke 4 karena uji coba pertama saya dan ketiga itu hampir sama saja. Uji coba keempat saya itu yaitu uji coba keempat yaitu bookmark, yaitu membuat bookmark seperti pada ini. Top of page, hyperlink bookmark code, example bookmark layout dan another example layout. Kita langsung run. Coba keempat. Nah, sama pada yang dijelaskan di materi. Di sini sama. Langsung uji coba selanjutnya itu uji coba kelima, yaitu membuat dokumen yang berisikan tabel. Uji coba kelima, garis pada tabel. Di sini kita disuruh membuat garis pada tabel. Dan sintaksnya itu begini, table border sama dengan 1. Ini ada sintaks saya. Nah, sama. Di sini saya menambahkan baris 1 sel 1, baris 2 sel 2. Langsung saja kita run. Nah, beginilah hasil dari uji coba kelima yang membuat garis pada tabel.
Langsung saja kita ke uji coba ke-6 dan ke-7, yaitu peletakan judul. Di sini yang pertama itu peletakan judul pada bagian atas atau biasa saja. Dan kedua itu peletakan judul di bawah atau di bawah pada yang ditentukan. Langsung saja kita lihat sintaksnya. Coba. Nah, uji coba 6 dan 7. Contoh penggunaan tabel. Di sini contoh tabel itu untuk apa ya? Untuk peletakan judul bagian atas. Sedangkan peletakan judul yang bagian bawah itu ini, alik button penggunaan pada caption. Kita run. Nah, saya gabungkan supaya tidak ribet. Inilah contoh penggunaan tabel. Ini judul pada bagian atas dan ini penggunaan alik pada caption, contoh judul yang diletakkan pada bagian bawah. Langsung saja kita ke uji coba selanjutnya, yaitu uji coba ke-8. Uji coba 8 yaitu pada uji coba ke-8 ini kita disuruh membuat warna pada tabel. Di sini sintaksnya pada materi disuruh warna silver, tetapi sintaksnya di sini saya berbeda dari yang lain, yaitu menggunakan warna merah atau red. Seperti ini. Kita run. Nah, inilah tampilan uji coba 8 saya. Seharusnya warna silver, tetapi saya menggunakan warna lain, yaitu warna merah. Uji coba ke-9, yaitu mengatur lebar dan tinggi tabel. Mengatur lebar dan tinggi tabel di sini untuk mengatur lebar. Lebar di sini untuk memperjarak antara kolom pertama dan kolom kedua. Kita lihat sintaks saya. Uji coba ke-9. Nah, di sini white di sini kayaknya lebar, yaitu 300, sedangkan tingginya 30. Kita coba run. Nah, seperti inilah. Lebar 30 sedangkan tinggi 300. Selanjutnya uji coba ke-10, yaitu penataan dalam tabel. Di sini penataan dalam tabel, coba kita lihat pada gambar ini. Pada tabel pertama, penulisannya berada pada bagian atas kiri, sedangkan pada tabel kedua di sini penulisannya berada pada bagian bawah bagian kiri. Sintaksnya itu table border sama dengan 1, BG color sama dengan green, white sama dengan ini tadi sintaks dari ini mengatur lebar dan tinggi. Sedangkan sini penataan dalam tabel kita tambahkan sekarang uji coba ke-10. Uji coba ke-10.
uji coba ke-10 yaitu di sini kita tambahkan a leak right, a leak top byte, dan a leak left. A leak right itu bagian kiri atas, sedangkan left kiri bawah, kanan bawah. Langsung saja kita run. Nah, hampir sama pada contoh yang diberikan. Kita lanjut ke uji coba ke 11, yaitu penggabungan baris dan atau kolom. Di sini penggabungan baris atau kolom yaitu menggabungkan antara tabel sebelumnya seperti pada gambar contoh pada gambar ini. Kita langsung lihat sintaks saya dan kita run. Coba kita run. Maaf, sekarang uji coba ke 11 ya. Uji coba ke 11. Nah, di sini sintaks saya row span sama dengan 4, yaitu mamalia. Call span sama dengan 2, yaitu unggas. Kuda sini termasuk hewan. Ayam hidup di darat, sedangkan sapi itu burung, atau kita salahkan. Kita coba run. Nah, seperti inilah tampilan uji coba ke 11 saya. Lanjut ke uji coba ke 12, mengatur spasi. Di sini kita mengatur spasi agar kelihatan rapi. Sintaksnya itu baris 1, koma, kolom 1. Kita lihat sintaks saya. Nah, beginilah sintaks dari uji coba ke-12 saya. Coba kita run ya. Nah, di sini terlihat jelas tabel yang pertama ini belum menggunakan spasi. Sedangkan tabel yang di bawahnya ini sudah melakukan spasi, sudah menggunakan spasi dan kelihatan agak rapi. Selanjutnya kita uji coba terakhir, yaitu uji coba ke-13. Hampir sama pada uji coba ke-12, mengatur spasi juga, tetapi di sini agak lebar sedikit. Kita coba lihat. Sintaksnya juga hampir sama pada uji coba ke-12. Kita run. Nah, kita bandingkan dengan uji coba ke-12. Beda pada tabel yang kedua masing-masing. Uji coba ke-13 ini agak lebar dan kelihatan rapi. Sedangkan di sini rapi tapi kurang lebar. Itulah pertemuan keempat yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita ke pertemuan 5, yaitu membuat form. Kita hapus dulu ini semua. Membuat form. Di sini konteksnya itu pertama text box, kedua submit and reset, ketiga checkbox, yang keempat radio button, kelima daftar drop down, dan yang keenam itu text area. Pertama text box. Di sini membuat table seperti pada contoh gambar ini. Langsung saja kita ke sini, uji coba pertama. Kita hapus dulu semua ini.
dan nanti mengganggu. Praktikum 5. Text box. Nah, di sini kita disuruh membuat seperti begini, yaitu user dan password. Sintaksnya itu seperti begini. Coba kita run. Nah, di sini inilah run pada uji coba pertama pada praktikum ke-5. Selanjutnya uji coba kedua itu submit dan reset. Di uji coba kedua sini kita hanya menambahkan simpan dan reset. Gunanya itu untuk ketika kita memasukkan nama dan alamat, kita bisa menyimpannya atau kita bisa juga mereset atau menghapus yang kita tulis pada nama dan alamat. Kita run. Nah, sebelum kita memasukkan nama dan alamat, kita coba simpan dulu. Nah, ternyata tidak bisa. Coba kita memasukkan nama Wahyu Ira. Alamatnya Jalan Raja Wali. Simpan. Dan masih tidak bisa juga. Saya tidak tahu. Coba kita reset. Kita reset. Nah, terhapus. Selanjutnya itu dicoba ketiga, checkbox. Checkbox di sini untuk menentukan kesukaan kita atau kegemaran kita. Di sini contoh gambarnya itu genre film yang Anda sukai. Kita coba run uji coba ketiga saya. Di sini saya membuat genre film yang saya sukai. Yang saya sukai di sini adalah komedi. Nah, terchecklist. Begitulah hasil uji coba ketiga pada pertemuan ke-5. Selanjutnya uji coba keempat, radio button. Radio button di sini gunanya kita disuruh setuju atau tidak setuju seperti pada gambar ini. Kita run uji coba keempat saya. Nah, di sini saya menulis apakah Anda setuju dengan kenaikan UKT, dan saya menjawab tidak. Nah, itulah uji coba keempat saya. Selanjutnya uji coba kelima itu daftar drop down. Daftar drop down di sini untuk menampilkan semua jurusan yang Anda ingin pilih seperti pada gambar ini. Kita coba run uji coba kelima saya. Nah, di sini prodinya saya memilih prodi, yaitu prodi teknik elektro atau ilmu komputer. Saya memilih teknik elektro. Nah, pertemuan uji coba ke-6 selesai. Selanjutnya uji coba ke-7. Coba ke-7 ya. Sekarang uji coba ke-6. Yaitu text area. Text area di sini untuk membuat table lagi seperti pada gambar ini. Kita run. Saya di sini membuat kolom komentar, bukan
bukan teks, bukan tidak seperti pada contoh gambar begini. Saya membuat kolom komentar seperti begini. Nah, bisa terisi kan? Selanjutnya berapa ya? Uji coba ke-7. Text area juga. Oh, ternyata ini uji coba ke-7 text area. Maaf. Selanjutnya itu cascading style sheet, yaitu atau cascading style sheet. Konteksnya itu pertama CSS, contoh sederhana, 3 selektor. Selektor sini terbagi atas 3, yaitu selektor HTML, selektor class, dan selektor ID. Pertama itu CSS, singkatan dari Cascading Style Sheet, merupakan suatu cara untuk memformat atau membuat layout halaman web menjadi lebih menarik dan mudah dikelola. Kita coba lihat nih. Oh, ini uji coba ke-7. Contoh sederhana. Di sini contoh sederhananya membuat nama diperbesar seperti pada gambar ini. Kita run coba ke-7 saya. Nah, di sini Universitas Negeri Makassar saya membuat dengan lebih kreatif. Tulisannya itu agak miring-miring. Selanjutnya uji coba ke-8. Uji coba selektor HTML. Selektor HTML di sini kita coba buka. Oh, uji coba ke ini. Uji coba ke-8 di sini membuat kata-kata seperti pada gambar ini. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan pada materi ke-4 dan ke-5. Mohon maaf atas kesalahan dan bicara saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.